Halo sahabat suara, kita dari film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Korea. Lagi ada di Ngorbit, ngobrol bareng bintang tamu kita. Julep. Hai, kita udah ada di Korea sekarang. Semangat. Ready? Tiga, dua, satu. Hai semuanya, aku Elena Fusil, aku berperan sebagai Tias. Dan aku Saputra Kori berperan sebagai Adit. Kebanyakan promo film aja. Kebanyakan promo film aja sih. Tapi kemarin kita ngapain pagi-pagi? Oh iya, kita ada rekaman soundtrack juga. Tapi itu juga masih bagian dari promo film Iya sih, jujur, bener. Ngapain ya selain promo film ya? Promoin film yang lain. Konten dan hidup. Kita nggak sabar. Iya, dan Kita hidup nggak sih. sabar nonton filmnya sih. Kita jujur belum nonton filmnya. Bener. Dengerin lagu. Ya. Sama sih dengerin lagu, dan aku suka me time juga. Jadi aku sama mengelola waktu untuk itu juga. Enggak sih Enggak harusnya. sih. Malah sedikit lebih berani deh kayak. Iya. Ya kan? Enggak, aku kalau enggak. Oh enggak gitu, sih. oke. Aku sih karena kayak kita udah syuting di rumah sakit yang udah terbengkalai, terus kita fine aja. Jadi aku kayak Iya, aku rasa kita maksudnya bukan aktor dan aktris yang aktingnya sampai ke bawah ke dunia nyata sih. Maksudnya kita tahu batasan hidup kita sampai mana. Maksudnya ketika depan kamera baru menjadi si karakter, out dari kamera ya udah kita tetap jadi manusia tapi original aja aku sih. kira waktu kita pakai apa sih namanya? Pakai body rigging. Body rigging. Aku kira bakal ada kebiasaan setelah itu kayak aku kayak tapi Jadi, biasa fine aja sih setelah. Bener-bener. Itu kan kita selalu mengangkat beban 5 kilo setiap hari. More than 8 hour ya. Lebih dari 8 jam per hari kita ngangkat 5 kilo. Aku kira kita bakal jadi apa sih? Bungkuk atau apa, tapi enggak juga sih. Untungnya enggak. Untungnya enggak. Kita dua-duanya Kita dari layar Bali. besar di Bali. Dan Bali emang kental sekali akan hal-hal mistis kayak gitu. Pastinya kalau ngulik hal-hal mistis di Bali nggak ada habisnya sih ya. Iya. Banyak banget sebenarnya. Aku malah mungkin lebih takut dulu pas masih kecil. Sekarang cuma tahu aja gitu terus. Tapi apa ya? Banyak sih ya. Apa ya? Mungkin tapi nggak tahu sih. Maksudnya kalau aku sendiri nggak merasakan. Mungkin contohnya kayak Banaspati kali ya. Sering ada ngomongin Banaspati atau kalau misalnya di Bali sebutnya Endian. Jadi katanya kalau ngelempar itu tuh bakal sakit katanya. Dulu aku dengar seperti itu. Sampai akhirnya sekarang beneran terjadi di temen aku. Oh iya. Ada kayak Banaspati gitu lewat dan masuk rumah dia. Ini teman aku sendiri ya. Masuk rumah dia and then ada kakaknya dia sakitnya parah sampai ada kayak tapak tangan gitu di punggungnya dia. Sampai sana aku tahunya. Aku nggak pernah sih ada pengalaman kayak gitu untungnya. Kak Hansol nggak sih? Nah, kayak paling Iya sih, kita harus sama nih pilihannya. Hansol sih kayaknya. Iya, sih, kayaknya Hansol. paling enak sama Kak Hansol deh. Padahal dari sisi aku juga dekat sama dia sebelum ini udah kenal. Terus dia asik juga orangnya kalau mendescribe something itu dia bener-bener yang into banget gitu Iya. loh. Terus dia kayak energinya emang selalu positif Benar, gitu kan. Jadi positive kayak biar vibes. aku nggak kayak Dan dia orang Korea juga kan. iya benar. Tapi nggak tahu rumah sakitnya di mana nih? Di Seoul apa di Cipanas? Kalau karakter Bara sih, aku nggak mau Bara. Kalau Cuman aku- kalau Kalau aku Kori. Masa dia penakut banget. iya sih. Aku udah mau fixer sama Kori. Kalau gua Arbani sih kayaknya. Kenapa? Soalnya dia nggak bakal bisa ikut sibuk stripping. Jadi gue masih ditinggal. Sebenarnya itu salah tangkap sih ya medianya waktu wawancara. Kayak sepertinya aku juga syok lumayan waktu. Sumpah gue syok
Karena pas dikasih tahu orang, hah beneran bawa jimat? Hah jimat apa? Aku cari di Google, wah banyak banget beritanya. Oh, really? Polri membawa jimat apa? Wah aduh, aku jadi pressure gitu loh ketika dibilang bawa jimat. Karena sebenarnya bukan jimat sih. Kalau bawa jimat tuh kayaknya agak terkesannya horor banget gitu. Aku lebih ke gini, karena sebelum syuting waktu di Indonesia kan kita udah beberapa kali dikasih tahu bahwa kita harus latihan fisik, terus lokasi syutingnya nanti akan banyak lari-larian, dan memang tempat syutingnya memang rumah sakit, bekas rumah sakit. Dia tidak pernah notice itu angker atau gimana sih, tapi bekas rumah sakit. Terus di situ aku, karena aku orang Bali dan aku Hindu, ya aku percaya bahwa kita tetap harus, kalau di Bali soalnya sebelum melakukan sesuatu tuh wajib ada upacara. Sedangkan kalau misalnya syuting di sini kan tidak ada seperti di Bali upacara-upacara seperti itu. Jadi aku lebih ke membentengi diri dengan melakukan upacara itu sendiri untuk kenyamanan diriku sendiri aja. Tapi bentuknya bukan yang jimat. Kalau orang-orang mikirnya jimat tuh pasti something kayak apa gitu ya, benda yang dibawa selalu gitu. Paling kalau aku ya orang Bali di film kelihatan kok aku pakai gelang tridatu banyak. Ya itu salah satu juga benteng diri aku sih. Tapi orang Bali manapun juga mengenakan itu walaupun tidak syuting gitu loh. Jadi bukan karena syuting ini aku menggunakan jimat, tapi karena emang aku tahu kalau dari kehidupan aku yang biasanya syutingan ini akan lebih ada resikonya, jadi aku pakai itu. Bukan jimat yang jimat seperti ditulis di berita gitu. Ini lebih ke ya udah gelang aja gitu, sama ada kayak kalung udah gitu aja. Kita cuma dapat satu hal sih, karena dia nggak bahasa Inggris kan, jadi kayak yang translate pun Kak Hansol. Dan dia bilang salah satu dari kalian akan mengalami Ya kesialan. Iya, ada yang sial di antara kita. Terus nggak lama dari itu salah satu dari cast itu kehilangan tempat kacamatanya, benar-benar lost gitu aja, nggak ketemu sampai pulang ke Indonesia nggak ketemu. Untungnya itu aja. Ya untungnya sialnya cuma sebatas itu aja gitu, bukan yang sampai kenapa-napa gitu, amit-amit. Karena kita pun juga respect juga sih, kita nggak Iya. macam-macam juga, nggak kayak Bener, kepo-kepo bener, atau bener. apa gitu. Ada banyak yang sama. Banyak yang sama. Jadi identitas asli dari Gonjamnya tidak dihilangkan di film ini, tetap dimasukkan, tapi dikembangkannya dengan sangat baik menurut aku ya, sama Mbak Lele dan Pak Anggi. Membawa essence Indonesia ke dalam filmnya sih, lewat karakter-karakter Indonesia ini. Dan menurut kita yang sudah syuting sih, menurutku kita udah nonton Gonjam more than 5 time mungkin ya, kita udah sangat hafal sekali film itu. Gore-nya mungkin kita lebih gore, ada lebih gore-nya dibandingkan film sebelumnya, dan ada plot yang tidak ada di film sebelumnya, tapi di film kita diciptakan plot itu. Mana deh? Kita kurang tahu sih, karena kita sampai sana set udah oke, cuma memang mungkin itu maksudnya gini, maksudnya Mbak Lele adalah ketika dia menulis film ini supaya Dia tetap ada DNA Indonesianya, kan Indonesia selalu berkaitan dengan kalau misalnya mau ke tempat horor pasti ke dukun dulu. Jadi ceritanya dibuat seperti itu, sebelum kita ke tempat horor kita ke dukun dulu, tapi as film ya, sebagai film, bukan sebagai kayak sebelum syuting cast gitu. sebelum syuting, tapi sebagai si karakter-karakter ini memang ceritanya kita ke dukun syuting dulu. penelusuran. Iya, sebelum syuting penelusuran kita ke dukun dulu. Tapi kalau syuting sungguhannya Enggak sih. nggak tahu sih ya kita ya. Ya mungkin Di kita sih nggak tahu. kitanya nggak tahu kru-krunya gimana. Untungnya kita nggak lihat ya. Kita nggak lihat hantu ya. Nggak lihat hantu sih. Tapi kalau hantu di film, wah jangan deh itu. Gua aja nggak berani lihat, sumpah. Ada scene aku harus hadap-hadapan kan, kayak wah aku nggak berani lihat. Sumpah. Yang mana? Aku ada scene aku sendiri hadap-hadapan sama iya, si iya, para iya. setan-setan itu kan. Aku Tapi- juga waktu itu. Ya. Ya kamu ada kan yang sendiri kan. Iya. Cuma Aku lihat. bener-bener nggak berani, aku nggak berani lihat muka mereka. Tau deh, pokoknya makeup Korea tuh best lah. Apa ya? Nggak tahu deh. Korea apa ya? Aku pun nggak. Kita Sumpah. nggak research soal itu sih. Iya. Jujur. Bener-bener nonton. Paling Tapi tahu yang Salmokji doang. Baru-baru ini. Momo itu bukan itu Jepang ya? Momo tuh Jepang. Ju-on tuh juga Jepang kan. Apa sih hantu Korea ya? Yang segitu ya? Iya. Nggak tahu deh apa hantu Korea ya. Plot twist. Satu kata. Berdarah. Itu juga sih. Pasti sih. Apa ya? Banyak banget ya kesurupannya di sini. Ya?
Tau nggak sebelum jawab tuh kita di kepalanya kayak, aduh bahasanya apa ya biar nggak spoiler ya gitu. Iya. Kayak aduh apa ya. Penasaran. Halo sahabat suara semua yang lagi nonton, kita mau ngajak kalian buat nonton film terbaru kita yang berjudul 402 Rumah Sakit Angker Korea yang akan tayang tanggal 9 Juli 2026 di bioskop. Sampai jumpa di Ngorbit selanjutnya. Bye bye, thank you for watching.